Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi seluruh mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021. Selamat datang di kampus Universitas Siliwangi, Tasikmalaya. Alhamdulillah kita hari ini bisa bertatap muka, bertemu dalam rangka acara pengenalan kampus Universitas Siliwangi atau biasa kita sebut sebagai Ombus ya, yang dilaksanakan di Universitas Siliwangi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang anti plagiarisme ya, plagiat ya, yang mungkin adik-adik semua mahasiswa ya sudah mengenal pada saat waktu SMA tentang plagiat ya, atau mengutip karya orang lain, intinya seperti begitu. Nah, secara jelasnya saya akan menyampaikan ini dalam paparan presentasi materinya. Ya. Ya, sebelum saya menyampaikan paparan ya, presentasi tentang anti plagiarisme, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya sudah tertera di sana. Saya dari Fakultas Teknik ya, Universitas Siliwangi. Tentang plagiarisme, tentu kata-kata ini akan menjadi sangat penting terkait dengan penciptaan seseorang ya. Nah, ini untuk plagiarisme ini diawali tentu ya, Anda jadi adik-adik ini adalah sebagai mahasiswa, dan itu akan menjadi nanti ke depan ya, mungkin setelah 4 tahun akan menjadi produsen ilmuwan ya. Jadi Unsil itu adalah sebagai produsen ilmuwan ya. Jadi pemikir ya. Jadi pemikir yang ada di Universitas Siliwangi. Jadi adik-adik ini adalah salah satu pemikir ya, atau ilmuwan baru yang sekarang sudah masuk ke Universitas Siliwangi. Nah, ini pemikir atau ilmuwan ini nanti akan menghasilkan sebuah ilmu pengetahuan ya, sebuah ilmu pengetahuan. Jadi mahasiswa sebagai ilmuwan, nah ini ya selama perkuliahan tentu nanti ada hal-hal yang akan dikerjakan oleh mahasiswa. Di antaranya adalah mungkin akan menulis laporan, tugas laporan kuliah, modul, laporan kerja praktek, atau mungkin di tempat fakultas lain ya profesi begitu, laporan kerja profesi. Kemudian nanti di akhir perkuliahan Anda diwajibkan untuk menyusun skripsi atau tugas akhir dan lain-lain. Nah, semua itu adalah merupakan ya sebuah narasi yang diwujudkan dalam bentuk karya ilmiah ya, dalam karya ilmiah yang diwujudkan dari berdasarkan gagasan atau pengalaman atau pemahaman yang dihasilkan sendiri ya, dan orang lain ya. Dalam hal ini ya, gagasan, pengalaman dan pemahaman orang lain tentu bukan merupakan karya Anda sendiri ya, tetapi merupakan karya orang lain. Nah, karya ilmiah yang dikembangkan dari ilmu pengetahuan dari karya orang lain yang sudah dilaksanakan itu adalah merupakan ya karya orang lain atau pengetahuan yang sudah diidentifikasi sebelumnya ya. Oleh karena itu, ketika Anda membuat tugas laporan kuliah, laporan kerja praktek, skripsi, tugas akhir dalam bentuk karya ilmiah, nah ini tentu tidak akan lepas ya dari pengetahuan atau dari pengetahuan orang lain ya. Nah, kebanyakan naskah pengetahuan sebelumnya diambil hanya copy paste saja. Jadi
menyalin, memindahkan sebagian atau seluruhnya. Nah, pengetahuan inilah ya yang mengambil atau menyalin pengetahuan sebagian atau seluruhnya ya dari karya ilmiah orang lain tanpa menyebutkan sumbernya dengan jelas, itu merupakan sebuah perbuatan plagiat, ya, menyalin. Nah, mungkin saya sedikit menyampaikan beberapa kasus ya untuk plagiarisme yang ada yang di dunia akademik, khususnya di ya kebanyakan lah di universitas ya. Itu misalnya mahasiswa ditugaskan oleh dosen untuk menuliskan lembar tugas ya untuk bahan diskusi dengan kelompok. Nah, ini mahasiswa ini literatur. Sekarang literatur gampang karena ada internet. Kemudian mahasiswa nanti disuruh untuk mempresentasikan tugas kepada kelompok dan dosennya. Nah, di sini ya terjadi kerawanan ketika banyak kelompok dengan tugas yang sama. Ya, dengan tugas yang sama mengambil dari tugas yang dilakukan oleh kelompok lain yang tugasnya sama, sehingga mahasiswa melakukan tindakan untuk mengcopy dan meng-paste ya tugas mahasiswa dari kelompok lain. Nah, mengcopy atau menyalin tugas dari kelompok lain, nah, mahasiswa supaya tidak ribet, ya banyak dilakukan mahasiswa. Itu tugas itu hanya diganti nama dan nomor mahasiswa saja tanpa mengubah isi tugasnya. Nah, ini adalah suatu pelanggaran ya. Ini namakan suatu pelanggaran yang mengambil atau mencuplik karya orang lain. Nah, ini dikatakan sebagai pelanggaran plagiarisme ya, plagiarisme. Selanjutnya, apa itu plagiarisme? Pengertian. Mungkin tadi dari beberapa hal atau yang tadi dari pendahuluan kemudian sampai mencontohkan pada kasus yang ada di dunia akademik tadi, barangkali Anda ini bisa mengambil kesimpulan bahwa plagiarisme itu mempunyai pengertian mengutip sebagian atau seluruhnya orang lain dan diakui sebagai karyanya tanpa menyebutkan sumbernya dengan jelas. Nah, ini diambil dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010. Selanjutnya, seperti apa ruang lingkup plagiarisme itu? Ya, ruang lingkupnya. Mencuplik atau mengambil hal-hal dari karya orang lain itu seperti apa? Yang pertama, itu adalah mengutip secara langsung kata-kata, kalimat maupun paragraf dari naskah orang lain. Ya, jadi kata-kata, kalimat, ya kata itu kan satu kata atau dua kata. Ya. Kalimat berarti gabungan kata-kata. Paragraf berarti satu paragraf, gabungan dari beberapa kalimat. Diambil sebagian seluruhnya dari karya ilmiah orang lain tanpa menyebutkan sumber dengan jelas. Itu termasuk plagiarisme. Yang kedua, ya, tadi dari kalimat, kata, kalimat, paragraf. Sekarang gagasan, ya, ide, pandangan atau konsep teori dari orang lain. Ya. Jadi, misalnya membuat sebuah skripsi, ya, membuat skripsi atau Anda misalnya mungkin belum skripsi ya, misalnya mengambil untuk tugas laporan lah, karya ilmiah misalnya ditugaskan oleh dosen, kemudian Anda hanya mengambil dari internet ya, mengcopy, kemudian mem-paste, kemudian mengumpulkan ke dosen. Nah, itu juga ya, selain pelanggaran mengambil tadi kata-kata secara langsung, kalimat, paragraf, tapi juga Anda juga mengambil gagasan, konsep dan teori karya orang lain. Itu juga termasuk plagiarisme. Yang selanjutnya adalah mengambil hasil penelitian. Ya, dalam hal ini data penelitian, penjelasannya dari data itu, kemudian pengolahan data statistik
statistiknya dari orang lain. Itu juga termasuk ke dalam. Yang selanjutnya adalah kita itu tidak mengambil kalimat yang sama, ya, tetapi gagasan yang ada di dalam naskah atau di dalam narasi itu, ya, naskah dari narasi itu, kata-katanya tidak sama, kalimatnya tidak sama, paragrafnya tidak sama, tetapi idenya diambil, ya, dari naskah itu. Nah, ini juga merupakan pelanggaran plagiarisme, ya. Kemudian yang selanjutnya biasanya untuk karya ilmiah ya ada pelaporannya, kemudian publikasinya, ya. Seolah-olah sebagai karya sendiri padahal karya orang lain. Itu juga merupakan sebuah tindakan plagiarisme. Selanjutnya, mengapa plagiarisme ini terjadi? Ya. Nah, ini ada beberapa hal yang ini terjadi. Di antaranya adalah terbatasnya waktu untuk menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang menjadi beban tanggung jawabnya. Ya, biasanya dalam keadaan kesulitan, misalnya sibuk dan sebagainya, sehingga mahasiswa atau orang mengambil jalan pintas, sehingga hanya dia mengcopy paste atas orang lain. Biasanya dari internet itu kan lebih gampang, ya, sudah ada begitu, tinggal copy paste. Nah itu ya, karena keterbatasan waktu. Yang kedua adalah kurangnya pemahaman, dari mahasiswa atau orang, ya, yang disebabkan karena kurangnya membaca, ya, kurang membaca dan melakukan analisis terhadap sumber-sumber referensi yang ada. Nah itu ya yang menyebabkan terjadi. Kemudian bagaimana tidak memahami bagaimana cara mengutip. Nah, jadi cara mengutip itu digolongkan yang tidak melanggar, kemudian yang melanggar. Nah, ini berarti harus memahami bagaimana mahasiswa itu cara mengutip yang tidak melanggar, gitu ya. Sehingga nanti pengutipan yang melanggar tidak dikategorikan plagiarisme, ya, untuk yang tidak melanggar. Jadi ada caranya, ya, tata caranya. Kemudian yang berikutnya ini juga menjadi perhatian ya seluruh yang terkait ya guru kalau di sekolah, ya, kemudian nanti juga dosen ya, harus memberikan pengertian penuh ya terhadap ini, ya, karena ini akan menjadi persoalan yang sangat serius ya dari tindak kejahatan plagiarisme ini. Selanjutnya bagaimana menghindari ya tindakan plagiarisme terkhusus untuk mahasiswa. Yang pertama, ya, jika mengutip keseluruhan kata atau mengambil kalimat dari sebuah karya ilmiah, ya biasanya ini digunakan tanda dua kutip. Ya. Ini sebenarnya pengutipan ini adalah yang ditandai dengan penandaan dua kata kutip gitu. Dengan nanti di penandaan dua tanda kutip ini dalam sebuah kalimat langsung itu dengan menyebutkan sumbernya. Kemudian yang berikutnya menuliskan daftar pustaka atas karya yang dirujuk dengan baik dan benar. Nah, ini ya itu kalau penulisan pustaka itu ya bergantung kepada karya ilmiah, ya, karya ilmiah kita harus lengkap ya, daftar pustaka itu ya dirujuk dengan baik dan benar. Kemudian yang berikutnya mengungkapkan ide, ya, jadi ide dari karya ilmiah orang lain gitu, ide dari karya orang lain itu harus bisa dikembangkan di dalam itu. Kalau mirip sama sekali ide dengan yang karya ilmiah sebelumnya, nah itu juga katakan plagiarisme. Jadi kalau kita untuk menghindari tindakan plagiarisme, kita harus bisa mengembangkan ide tersebut, ya, gagasan ide tersebut, ya, gagasan itu dengan secara lengkap dan terperinci. Itu seperti itu. Kemudian tindakan plagiat ini, ya, ini dikategorikan sebagai pelanggaran berat, ya,
pelanggaran berat, yaitu tindakan kejahatan, ya, tindakan kejahatan intelektual, ya, intelektual. Kemudian tindakan pencurian, kemudian kebohongan, ya, dan ketidakjujuran intelektual. Nah, ya, jadi Anda sebagai mahasiswa, ya, mahasiswa sebagai ilmuwan, sebagai pemikir, ya, di mana konsep dasar dari ilmuwan itu harus menghormati dan menghargai karya orang lain. Ya, oleh karena itu, ini tindakan plagiat ini harus dihindari, ya, harus dihindari. Ya, nanti di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan ya penyusunan kegiatan-kegiatan perkuliahan mahasiswa, tugas akhir dan sebagainya. Kemudian, bagaimana peran mahasiswa untuk meningkatkan kejujuran akademik dan intelektual? Yang pertama, ya, jadi harus diawali dulu. Mahasiswa itu harus jujur dalam presensi kuliah. Ya, kalau masuk, masuk. Kalau tidak masuk, ya dikatakan tidak masuk. Ujian dan pembuatan karya tulis. Yaitu harus diawali dengan itu. Kemudian juga harus diawali juga mahasiswa kalau ujian itu tidak mencontek, tidak kerjasama dengan temannya, kan begitu. Seperti itu. Harus diawali seperti itu. Kemudian yang berikutnya membiasakan diri menulis dengan kata-kata sendiri ketika mengambil ide dari tulisan orang lain. Ya. Jadi harus membuat penalaran sendiri, ya. Harus membuatan penalaran sendiri, narasi sendiri. Kemudian mengetahui aturan Unsil tentang kejujuran dan pelanggaran akademik, ya. Kemudian selanjutnya melaporkan perilaku ketidakjujuran. Selanjutnya ini untuk plagiarisme karena ini adalah suatu tindakan kejahatan ya, intelektual, kebohongan dan ketidakjujuran intelektual. Ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatur sanksi tentang orang yang melakukan plagiat. Ya. Nah, ini di pasal 70 bahwa lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi atau vokasi sebagaimana dimaksud pasal 25 terbukti merupakan ciplakan, ya, dipidana dengan penjara paling lama 2 tahun atau denda sekitar 200 juta, ya, 200 juta. Itu pelanggarannya. Jadi memang sangat berat pelanggaran ini, ya, untuk sanksi dari plagiat. Kemudian Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 juga ada diatur ya tentang sanksi bagi mahasiswa yang melakukan plagiat itu, yaitu berangsur-angsur sanksinya ya tergantung kepada kesalahan. Ya, yang pertama teguran, kemudian tertulis, penundaan pemberian sebagai hak mahasiswa, mungkin diberikan penundaan kuliah kan begitu ya, pembatalan nilai, kemudian pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa. Nah, ini sudah mungkin pelanggaran yang berat ya. Pemerintah dengan hormat dari status mahasiswa, kemudian ijazahnya yang sudah lulus tidak diberikan, kan? Tidak diproses lah gitu untuk pembuatan ijazah. Nah, ini beberapa hal yang menjadi sanksi ya bagi yang melakukan plagiat. Ya, saya kira demikian barangkali untuk materi tentang anti plagiarisme, semoga bermanfaat. Jadi tinggal ini.